Pembahasan yang pertama, masalah ekonomi dan kebutuhan ekonomi. Masalah ekonomi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Untuk masalah ekonomi klasik sendiri itu ada tiga. Pertama adalah produksi, kedua distribusi, ketiga konsumsi. Untuk masalah ekonomi modern juga ada tiga. Yang pertama, apa barang yang dihasilkan dan seberapa banyak barang dihasilkan. Kemudian kedua, bagaimana cara menghasilkan barang tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Untuk kebutuhan ekonomi sendiri terbagi berdasarkan tiga tipe. Pertama, menurut intensitasnya, ada kebutuhan primer. Kemudian ada kedua, kebutuhan sekunder. Kemudian menurut sifatnya, itu terbagi menjadi dua juga, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua juga, ada kebutuhan material dan kebutuhan imaterial. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan-aturan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam kerja. Jenis-jenis analisis ekonomi ada dua metode, ada metode deduktif sama induktif. Kalau deduktif itu membuat kesimpulan untuk masalah tertentu berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Metode induktif itu menarik kesimpulan untuk hal-hal bersifat umum yang ada di masalah tersebut. Yang kedua, ekonomi positif dan normatif. Perbandingan positif dan normatif antara dunia nyata sama dunia maya. Ekonomi positif itu pernyataan yang didasarkan dalam teori juga terjadi dalam peristiwa nyata. Ekonomi normatif, pernyataan tentang apa yang terjadi diikuti dengan pernyataan tentang apa yang harusnya yang telah terjadi. Sifat-sifat ekonomi itu ada 4. Yang pertama merupakan variabel, yang kedua adalah asumsi, yang ketiga merupakan hipotesis, dan yang keempat dapat menunjukkan ramalan. Yang keenam ada alat analisis ilmu ekonomi. Yang pertama ada ceteris paribus, yaitu metode penyederhanaan ekonomi, dan asumsi faktor lain yang mempengaruhi atau berhubungan dianggap konstan atau tidak berubah. Dan yang kedua ada kesalahan komposisi, yang artinya apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. 7. Ada peran ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Yang pertama menentukan tujuan-tujuan yang dicapai dan menentukan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Ekonomi makro adalah studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional.